Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan BPMN tentang proses pengajuan perjalanan dinas PLN. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fajari Maulana Septian. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Nama saya Muhammad Izzat Farizky. Saya Joseph Budiman. Baik, selanjutnya saya Fajari Maulana Septian akan mempresentasikan tentang proses pengajuan perjalanan dinas. Yang pertama itu dimulai dari start, lalu akan menerima SPPD. Setelah menerima SPPD, akan diajukan permohonan dinas. Setelah adanya permohonan dinas tersebut akan di-approve, lalu selesai. Selanjutnya akan di-start atau dimulai dari manajer. Jadi manajer akan mengeluarkan SPPD yang akan ditujukan kepada karyawan. Manajer akan membuka employee self-service yang ditujukan kepada karyawan. Lalu karyawan akan masuk ke menu SPPD yang sudah diberikan. Lalu karyawan akan menginput data dan permohonan. Setelah itu karyawan akan melalui tahap pemeriksaan kelengkapan data yang dilakukan oleh staf. Lalu staf akan membuat perincian biaya perjalanan dinas. Setelah itu staf akan mengajukan kepada manajer yang dimana perincian biaya dari perjalanan dinas tersebut akan dibuat dua pilihan. Jika perincian itu ditolak, maka akan diulang ke input data dan dibuat permohonan kembali. Namun, jika perincian biaya perjalanan dinas tersebut diterima, maka akan di-approve permohonannya. Lalu proses tersebut akan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pelaksanaan perjalanan dinas karyawan PLN yang dimulai dari berangkat ke tempat tujuan dinas, selanjutnya melaksanakan tugas dinas dan selesai melakukan tugas dinas dan selesai. Berikutnya saya juga akan menjelaskan sub proses pelaksanaan perjalanan dinas karyawan PLN. Berawal dari karyawan akan berangkat ke tempat tujuan. Selanjutnya karyawan akan check-in hotel untuk beristirahat. Selanjutnya karyawan akan kunjungan ke kantor cabang, dan karyawan mengikuti rapat atau seminar kerja. Dan setelah selesai karyawan kembali ke hotel atau check out. Setelah itu karyawan menempuh perjalanan pulang. Setelah itu karyawan selesai melaksanakan tugas dinas dan selesai. Ya, di sini saya akan melanjutkan gimana setelah semua selesai, lalu karyawan memulai dengan mengumpulkan berkas atau bukti perjalanan dinas yang sudah selesai. Setelah itu, lalu karyawan akan membuat laporan. Setelah itu, laporan dicetak dan setelah itu selesai. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari teman saya Muhammad Ijid. Di sini kita melihat dari sini karyawan mengumpulkan berkas bukti dari perjalanan dinas tersebut, dan di sini karyawan membuat laporan dan mencetak. Jika sudah membuat laporan, pengecekan laporan dan kelengkapan berkas akan dilakukan oleh staf
dan apakah diterima atau tidaknya. Di sini kita lihat diterima ada 2 pilihan, jika tidak akan melakukan revisi dan jika ya proses pengarsipan. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan BPMN mengenai penerimaan karyawan baru. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Fajari Maulana Septian. Nama saya Andi Masaputra. Nama saya Muhammad Izzat Farisi. Nama saya Joseph Budiman. Baik, pertama-tama yang menjelaskan yaitu saya. Yang pertama itu ada 2 aktor, yaitu perusahaan dan juga penyelenggara event. Pertama itu dimulai dari penyelenggara event yang membuat menyebarkan perencanaan event, lalu ditarik garis. Di situ nanti dari penyelenggara event akan dibuat membaca detail perencanaan event yang akan dilakukan oleh perusahaan. Lalu nanti perusahaan akan membuat opsi, yaitu mengikuti atau tidak. Jika tidak mengikuti, itu akan stop sampai di situ saja. Namun jika mengikuti, akan ada proses lebih lanjutnya. Setelah membaca detail perencanaan event, jika peserta mengikuti perencanaan event yang sudah dibuat, maka akan menghubungi penyelenggara event. Setelah itu, jika sudah menghubungi penyelenggara event, akan dibuat pengkonfirmasian persetujuan event. Setelah itu, dari persetujuan event akan ditarik garis, dibuat dengan mengirimkan form pendaftaran event. Lalu setelah itu, setelah sudah dibuat form pendaftaran event, para karyawan baru yang mau mendaftar akan disuruh mengisi form pendaftaran event tersebut. Setelah sudah mengisi, para karyawan baru akan diminta untuk mengirimkan form pendaftaran event. Setelah karyawan sudah mengirimkan form pendaftaran event, penyelenggara event akan menerima berkas pendaftaran dari yang sudah dikirim oleh karyawan baru dari perusahaannya. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan melanjutkan dari Fajar sebelumnya, yaitu tentang pendaftaran karyawan baru. Di sini pencari kerja akan memulai start dengan melakukan registrasi di loket, di mana setelah pencari kerja melakukan registrasi, mereka akan mendapatkan tiket masuk. Tiket masuk ini digunakan untuk para pencari kerja, di mana akan diberikan kesempatan untuk berkeliling ke stand-stand yang berada di perusahaan tersebut, di mana stand-stand tersebut berisi tentang lowongan-lowongan apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Apabila mereka sudah berkeliling dan memilih apa saja yang mereka mau atau lowongan yang tersedia, kemudian mereka akan mengantri. Saat mereka sudah memulai mengantri, si perusahaan ini melakukan pengecekan kuota. Apabila kuota tersebut penuh, kemudian para pencari kerja akan disuruh untuk pulang terlebih dahulu. Apabila kuota tersebut kosong atau mencukupi, para pencari kerja kemudian bisa menyerahkan berkas tersebut kepada perusahaan, di mana setelah menyerahkan perusahaan tersebut akan menerima berkas tersebut. Setelah berkas semua selesai diterima, kemudian perusahaan akan melakukan proses penyeleksi. Dan setelah selesai melakukan proses penyeleksi, kemudian selesai. Oke, saya Joseph Budiman melanjutkan apa yang sudah Ijaz jelaskan. Oke, dalam administrasi perusahaan, di sini perusahaan membuat perencanaan event. Lalu perusahaan menyebarkan event terhadap event tersebut.
Lalu para pekerja mendapatkan informasi event dan melihat detail event tersebut. Jika pekerja memilih tidak, dia akan sampai habis di situ. Jika dia ingin bergabung dalam event, dia akan mengisi form pendaftaran event tersebut, lalu menyetujui dengan ketentuan event tersebut dan mengisi form ketentuan dari event tersebut. Jika sudah mengisi dan menyetujui ketentuan event tersebut, pekerja menerima notifikasi dari validasi perusahaan dan memvalidasi perusahaan. Di sini pekerja bisa menolak perusahaan dan memberikan alasan yang jelas kepada perusahaan. Jika pekerja menerima notifikasi itu dan menerima event tersebut, dia akan menunggu sampai tanggal expired pendaftaran. Lalu di sini di bawahnya, di sini pekerja menerima notifikasi status pendaftaran. Jika ia menolak dari status pendaftaran tersebut, dia akan habis sampai situ. Jika sudah menerima status pendaftaran, dia akan menambahkan lowongan. Perusahaan akan menambahkan lowongan untuk para pekerja. Jika sudah menunggu di atasnya untuk menunggu sampai validasi, perusahaan akan memposting event tersebut. Oke, di bawahnya jika sudah dari administrasi perusahaan, di sini para pencari kerja akan mendapatkan informasi event yang dijadwalkan, dan di sini para pekerja melengkapi identitas pribadi, dan di sini terbagi dua lagi. Yang satu mendapatkan rekomendasi lowongan, atau di bawahnya di sini pekerja mencari event dan mencari lowongan yang tersedia lagi. Lalu jika sudah melakukan pilihan apa yang mereka pilih daripada pekerja mengirim lamaran dan CV. Lalu sudah mengirim lamaran dan CV, mendapatkan buku pendaftaran. Jika sudah, lalu pekerja mendownload dan mencetak bukti pendaftaran. Saya Andi Masaputra ingin melanjutkan presentasi dari Joseph. Yang pertama itu berawal dari pencari kerja akan memulai menunjukkan kode unik. Selanjutnya petugas portir akan memvalidasi kode unik, dan di situ akan menimbulkan yang namanya decision, yang dimana decision itu adalah pilihan, yang dimana jika data kode tidak valid, maka akan diarahkan ke tidak mempersilahkan masuk dan akan selesai. Dan jika misalkan kode valid, kode unik ini akan mempersilahkan masuk. Seterusnya pencari kerja akan memasuki event, dan pencari kerja akan mendatangi stand perusahaan, dan selanjutnya pencari kerja akan menunjukkan kode uniknya ke perusahaan, dan selanjutnya perusahaan akan melakukan pengecekan kode unik, dan perusahaan akan melakukan mendownload berkas lamaran, dan berikutnya itu perusahaan akan melakukan proses penyeleksian dan selesai. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.